Hello, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Kamel Cebas, yang artinya itu channel bebas guys. Jadi Kamel itu udah lama nggak buat video lagi, dan hampir 2 mingguan lebih Kamel nggak buat video. Jadi untuk kali ini Kamel bakal buat video, mumpung Kamel itu waktunya itu agak gimana gitu. Jadi kali ini Kamel bakal bahas tentang video nih, video yang bakalan kita ambil dari sisi positifnya ya. Jadi kali ini Kamel bakal bahas rasa dendam yang dimiliki seorang anak seperti kita ini ya kan. Apalagi kalau kita ini ngelihat orang tua kita itu dimaki-maki atau dimarahin orang, maupun itu masalahnya itu di hutang piutang, ataupun masalahnya itu dalam keluarga, ataupun masalahnya itu tentang sifat kita atau karakter kita gitu, atau memang karena mereka ini sudah musuhan gitu. Jadi aku bakalan bahas nih, kita boleh dendam sama orang lain, tapi kita dendamnya itu di hal yang positif gitu guys. Ada orang yang dendam itu kan kalau udah dendam dia itu bakalan nyakitin gitu kan, dia itu bakalan membalas. Itu ibaratnya itu kalau darah yang sudah dilemparkan ke kita juga akan memberikan darah itu terhadap dia, ataupun darah dibalas dengan darah gitu guys. Ada juga yang di luar sana yang mengatakan kalau dendam itu contohnya seperti ini, kalau ada seseorang yang membunuh gitu kan, jadi otomatis orang tersebut bakalan membalas dengan cara membunuh lagi gitu kan. Jadi itu hal negatif ya. Jadi kita itu harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi kali ini Kak Mil bakal bahas nih, sebagai kita seorang anak yang merasa dendam terhadap orang lain karena kita itu sudah melihat secara langsung bagaimana orang lain memperlakukan kedua orang tua kita, dan bagaimana orang lain merendahkan kedua orang tua kita bahkan di depan mata kita sendiri, dan dendam apa yang harusnya kita lakukan supaya kita itu bisa membalasnya terhadap orang lain gitu yang sudah menyakiti kedua orang tua kita. Nah, aku bakal bahas di video kali ini, tapi sebelumnya kalian jangan lupa dulu untuk di subscribe dulu channel YouTube aku, di like, di share juga kalau kalian suka, dan aku akan bahas semuanya di sini, mau itu masalah keluarga, masalah pribadi, masalah teman, masalah pacar, aku bakal bahas di video-video aku semuanya, karena di channel aku ini adalah channel bebas. Pasti di luar sana banyak banget kalau anak itu 100% nggak terima kalau orang tuanya itu diperlakukan nggak bagus gitu. Banyak juga yang merasa kalau aku bakalan balas perbuatan mereka dengan cara air mata dibalas dengan air mata, darah dibalas dengan darah. Banyak memang prinsip orang seperti itu, apalagi seperti saya yang selaku masih seorang anak gitu kan, pasti nggak terima lah kalau orang tuanya itu diperlakukan seperti itu. Tapi kita boleh balas dendam guys, kita boleh balas dendam, asalkan balas dendamnya itu dengan hal yang positif. Aku bakalan kasih tahu dendam hal yang positif gimana yang aku maksud, supaya kita itu bisa membalasnya ya. Nggak selamanya kita itu bisa membalas darah dengan darah, nggak selamanya kita itu bisa membalas air mata dengan air mata. Tapi di sisi lain bisa juga kita melakukan dendam itu dengan cara yang positif, yang membuat orang itu merasa rendahan atau merasa dia itu jatuh dengan cara kita, perlakuan kita yang kita berikan kepada dia. Bukan berarti kita harus mentangan geng, bukan berarti kita harus menendang, supaya dia itu bisa tersungkur, supaya dia itu biasa sakit hati, dan supaya dia itu bisa menangis seperti apa yang udah dia lakukan terhadap kedua orang tua kita. Memang banyak masalahnya di saat orang lain membuat kedua orang tua kita itu menangis. Berbeda-beda masalahnya geng, tapi pantas nggak kita melakukan, ataupun pantas nggak kita dendam terhadap orang itu? Iya, pantas kita dendam selagi orang tua kita itu dibuat kayak gitu ya kan. Siapa yang terima? Anak mana yang terima kalau orang tuanya dibuat seperti itu, dimaki-maki, diomongin, pokoknya dibuat jatuh air matanya gitu. Siapa yang terima terhadap perlakuan orang seperti itu? Bahkan saya sendiri pun pernah ngalamin hal seperti itu.
Dan dalam hati saya itu, saya orangnya itu pendendam banget, guys. Tapi setelah saya pikir-pikir, dendam itu nggak ada gunanya gitu kalau kita itu melakukan dendam yang negatif gitu. Tapi aku selalu berpikir kalau aku bakalan balas itu suatu saat nanti, tapi bukan menampar, bukan cara menendang gitu, bahkan bukan dengan cara membunuh, bukan, atau bahkan dengan cara mengeluarkan kata-kata yang sangat pedas supaya dia itu sakit hati. Enggak itu tujuan aku untuk balas dendam. Jadi di sini aku bakal jelasin, dan kita bakalan sama-sama belajar dan sama-sama ngelakuin hal tersebut. Kalau kalian terima dengan saran aku, oke, terima kasih. Tapi kalau kalian nggak terima, itu urusan kalian. Yang penting ini adalah prinsip aku. Jika kita memang satu prinsip, berarti kalian ada di tim aku gitu, guys. Jadi aku pernah ngalamin hal seperti itu. Mungkin karena masalah hutang piutang. Bahkan kedua orang tuaku sampai meneteskan air mata hanya karena omongan yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Padahal orang tersebut masih bisa dibilang masih keluarga dengan kedua orang tuaku gitu kan. Jadi kok tega gitu ya. Kalau sudah masalah duit, memang rasa keluarga ataupun ikatan keluarga itu hilang, geng. Apapun ceritanya yang namanya masalah duit, mau kau itu sahabatnya, mau kau itu keluarga dekatnya, mau kau itu sedarah pun sama kau nggak bakalan itu dianggap ada kalau udah masalahnya di uang, di duit ya. Jadi duit ini memang mematikan gitu. Duit ini nggak bisa berjalan, geng. Duit ini nggak punya otak memang kadang. Gara-gara duit ini memang kita itu bisa bahkan putus tali keluarga pun bisa dibuat hanya gara-gara duit, geng. Jadi hal apa sih yang kita lakukan selagi kita ini masih seorang anak gitu ya kan, apalagi kita ini belum kerja atau masih dalam pendidikan, guys. Banyak banget tantangan yang harus kita lalui, apalagi di kita ini adalah anak yang pertama. Aku anak pertama, banyak banget aku yang sudah aku alamin, bahkan yang sudah aku lihat. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa, geng. Karena apa? Karena aku ini masih anak sekolah, aku masih anak kuliahan, aku ini masih minta-minta dari orang tua. Bahkan aku pengen kerja pun aku tuh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, tau lah, sistem kuliah itu ada yang masuknya pagi, nggak menentu lah, masuk pagi pulang sore gitu ya kan. Jadi yang sama dengan aku, kalian pasti bakal ngerasain, apalagi kalau kedua orang tua kita itu hanya kerja wira swasta, geng. Seperti aku, mama aku itu kerjanya itu penjahit, bapak aku petani. Jadi aku sudah merasakan semuanya. Bahkan waktu aku di umur belasan tahun, waktu aku sekolah masih SMP, itu aku udah ngerasain gimana cari duit. Aku sudah diajarin. Tapi aku nggak diajarin sama orang tuaku kalau aku itu harus dendam sama orang lain yang sudah menyakiti ataupun yang sudah menginjak-injak keluargaku. Aku pernah bilang sama mama aku kayak gini, suatu saat aku akan membalas mereka, mak. Aku bakalan buat mereka itu menangis berlutut di kaki aku. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap mama, bapak, aku bakalan bahas. Aku akan bakalan balas semuanya. Aku bakalan balas. Bahkan orang itu bakal mengeluarkan darah sekalipun aku akan terima. Yang penting balas dendam aku ini terpenuhi. Kalian tahu, geng, apa yang dibilang mama aku? Kalau kamu sukses nantinya, walaupun sekarang mama bapak diinjak-injak sama orang lain, kalau kamu sukses, kamu membalas apa yang sudah mereka perbuat sama bapak mama, itu sama aja kamu sama mereka. Sama-sama rendahan, sama-sama nggak punya otak, dan sama-sama nggak punya hati. Tujuan kamu sukses untuk apa? Untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Supaya kedua orang tua kamu bahagia, kamu cukup merendahkan diri terhadap orang lain walaupun kamu sudah sukses. Itu yang diminta mamaku, nggak lebih. Cukup dilihatnya kami sukses anak-anaknya, orang tua aku sudah bahagia. Itu pesan kedua orang tuaku. Mereka nggak minta banyak duit, mereka nggak minta dibelikan pakaian, mereka nggak minta kalau kami anak-anaknya nanti kalau sukses itu bakalan bawa mereka itu keluar negeri. Mereka nggak minta itu.
Mereka hanya minta jika sukses nanti kalian harus tetap rendah hati dan gak boleh sombong. Itu pesan kedua orang tua aku. Jadi di sini kesimpulannya itu, kita boleh dendam, kita boleh balas dendam terhadap orang lain, tapi dengan hal yang positif. Yang pertama itu adalah kita tidak boleh sombong. Kalaupun kita mempunyai uang 1.000, 2.000 dan ada orang lain meminjam duit 1.000, 2.000, kita harus memberi gitu. Kita harus tetap menolong gitu, geng. Kita nggak boleh melihat masa lalu gitu. Kau yang cuman gara-gara duit dulu yang pernah sampai mama aku nangis. Gak bakalan. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita tetap meminjamkan sesuatu yang dia butuhkan supaya dia itu merasa, geng, dulu mamanya ini ataupun keluarganya ini pernah aku ginikan sampai kayak gini, tapi sekarang aku malah meminjam sesuatu kepada dia, kepada keluarganya dia. Dan dia bakal merasa, geng, dia bakalan down gitu kan, dia bakal menyesal, ada penyesalan dalam diri dia yang muncul gitu. Itu yang pertama, tidak boleh sombong. Dan kedua adalah balas dendam yang positif, itu adalah kesuksesan. Kalau kita sukses, semua orang bakalan datang. Kita nggak perlu nantinya sukses itu, kalau pas aku udah sukses semua kalian anggap aku keluarga, kalian semua anggap aku teman. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau sukses, kita syukurin. Kita cukup sukses dan tersenyum. Selagi ada orang lain yang minta tolong sama kita, kita tolong tanpa ada rasa dendam yang sakit hati dulu. Dan yang ketiga itu adalah dendamnya itu adalah tentang kita jadikan masa lalu itu sebuah pelajaran. Dendam kita yang ketiga ini adalah dendam positif tentang pelajaran hidup. Kita ngambil sisi positif. Jadi kita tuh bersyukur ya, dapat setiap masalah itu langsung kita down gitu. Kenapa? Karena dalam diri kita itu, kalau kita sudah merasakan sakit hati, direndahkan, apalagi kita melihat kedua orang tua kita, apalagi kita ini masih sekolah dan belum kerja, belum bisa memberikan atau menghasilkan apa-apa kepada kedua orang tua kita, kita itu bersyukur banget kalau kita itu dapat masalah. Bahkan kita bersyukur banget kalau kita itu langsung melihat masalah itu datang ke kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kita itu didorong. Jadi dari masalah yang sudah kita lihat, masalah yang sudah kita terima, masalah yang sudah langsung kita lihat di depan kita terhadap kedua orang tua itu, kita langsung berpikir kayak ini, ternyata kayak gini hidup ya, gak enak, keluarga pun bisa menjauh gitu kan kalau kita itu nggak punya apa-apa. Uang itu yang sudah dipinjamkan kedua orang tua kita itu, yang tadinya keluarga, terus orang lain tersebut menuntut utang itu, akhirnya keluarga itu nggak nampak lagi, guys. Jadi dari situ kita bisa mendorongkan diri supaya kita itu lebih berjuang lagi, supaya kedua orang tua kita itu nggak seperti itu lagi. Kita akan berusaha selagi kita masih seorang anak, selagi kita masih sekolah, ya kita berusaha, geng, supaya kita itu cepat-cepat lulus, cepat-cepat dapat kerja, dan kita bisa membantu kedua orang tua kita. Kalau saat ini kita nggak bisa membantu secara ekonomi kedua orang tua kita itu, setidaknya kita itu membantu dia ataupun membantu pekerjaan dia sekarang, istilahnya kita itu mengembangkan bisnis dia atau mengembangkan, ikutlah. Intinya kalau bapak kita petani, geng, kita harus ikut mencangkul lah ya, harus ikut mencangkul. Setidaknya kita mencangkul aja lah dulu ya kan. Cuman dilihat bapak kita pun kita megang cangkul, geng, itu udah bahagianya luar biasa loh. Itu udah senang banget. Yang tadinya masalah itu datang membuat dia menangis, tau-taunya dia lihat lagi kita itu megang cangkul, kita pergi ke sawah, itu udah bahagia banget. Orang yang mengatakan A, B, C sampai Z yang membuat hati dia itu terluka, itu bakalan hangus hanya karena melihat kita megang cangkul, geng. Orang tua kita itu nggak nuntut kita itu harus ngasih duit sama dia, enggak ya, enggak. Kita itu dituntut hanya untuk gimana caranya supaya kita itu berbakti ya, berbakti. Dia nggak nuntut, orang tua kita itu nggak nuntut harus dikasih uang satu minggu itu harus ada uang 1 juta 2 juta, enggak ya, itu aja.
Jadi menurut aku, geng, kalau umpamanya kalian sudah merasakan apa yang aku bilang tadi, please, kalian boleh dendam. Tapi jangan sampai kalian itu membunuh ataupun mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain itu sakit hati. Kalau orang lain membuat orang tua kita itu sakit hati dengan kata-kata mereka, ya udah nggak apa-apa. Karena menurut aku lebih kejam orang yang menyakiti kita dengan cara mengeluarkan kata-kata daripada membunuh. Jadi kalau ada orang lain yang sudah membuat hati kedua orang tua kita itu sakit dengan kata-kata, cukup diam aja dan berdoa aja. Kalian tahu kan, roda berputar, geng, ya. Nggak selamanya orang yang di atas itu bakalan di atas terus, nggak selamanya orang yang di bawah itu bakalan di bawah terus. Kita nggak tahu nasib orang itu kayak mana, kita nggak tahu jalan orang itu kayak mana, kita nggak tahu kapan waktu Tuhan mengambil nyawa orang itu. Entahnya besok dia itu langsung mati, kita nggak tahu. Entahnya besok kita langsung kaya, kita nggak tahu, geng. Semua rahasia Tuhan. Cukup kita sabar. Kalau kalian sudah merasakan sakit hati, dendam, please langsung sebut nama Tuhan kalian, geng. Aku, ya, pengalaman aku itu udah banyak banget tentang masalah yang kayak gini. Setiap kali aku melihat kedua orang tua aku itu sakit hati terhadap orang lain ataupun menangis dibuat oleh orang lain, aku langsung ngerasain. Dan hal yang pertama aku lakuin adalah berkata di dalam hati aku, Tuhan kasih aku kesabaran, sabarkan aku. Dan aku selalu menyebut nama Tuhan dalam nama Yesus. Cuman itu senjata aku, nggak ada yang lain, ya. Kalau dibilang orang lain aku ini adalah pendendam, ya, aku pendendam. Kalau dibilang orang lain aku ini Judas, iya, aku Judas. Kalau dibilang orang lain aku cuek orangnya, iya, aku cuek. Kalau dibilang orang lain aku orangnya cerewet, bahkan sombong, bahkan apa, iya, aku sombong. Tapi mereka hanya menilai dari mimik aku, guys. Mereka hanya melihat dari cover aku. Mereka belum berteman sama aku, mereka belum berteman dengan hati aku, mereka belum berteman dengan pikiran aku. Jadi kalian yang sama seperti aku, kalau kalian dibilang cuek, sombong atau segala macam, iya kan aja, nggak apa-apa. Cukup dirimu sendiri yang tahu siapa kau sebenarnya, ya. Kalau kau ada masalah, please cerita sama Tuhan aja, jangan sama yang lain. Kita nggak tahu apa yang mereka rencanakan setelah kita menceritakan kehidupan kita nggak tahu, ya. Nggak semua orang memang berpikiran licik, nggak semua orang. Tapi dari keluarga yang tidak menganggap kita lah, kita bisa belajar gitu. Hanya gara-gara masalah duit putus tali persaudaraan. Dari situ kita belajar. Kita harus sistem hati-hati, geng, di dunia ini, ya. Sistem hati-hati itu. Tapi jangan selalu berpikir yang aneh-aneh lah sama orang lain. Pokoknya kita lakukan yang terbaik aja. Kita lakukan yang positif aja. Kita boleh dendam, tapi dendamnya ke hal yang positif gitu, ya. Karena kalau kita sukses, geng, kalau kamu membalasnya sama hal yang seperti orang lain lakukan kepada keluarga kamu ataupun kepada kedua orang tua kamu, itu nggak jauh beda dari kamu, itu nggak jauh beda dari orang lain, itu nggak jauh beda, sama-sama rendahan, ya. Intinya selagi kita belum ada kerjaan ataupun selagi kita masih anak sekolah dan belum bisa menghasilkan apa-apa kepada kedua orang tua kita, cukup kita sabar, ya. Nggak bisa kita bantu dengan ekonomi, setidaknya kita bantu dengan doa, kita bantu dengan tenaga kita yang kecil ini, ya. Dibanding dengan tenaga kedua orang tua kita, tenaga kita itu belum ada apa-apanya. Tapi percaya deh, orang tua kita itu bakalan bahagia di saat mereka melihat kalau wajah kita itu bahagia. Iya, kalau umpamanya kamu sakit, mereka bakalan down. Lebih sakit hati lagi mereka melihat kamu sakit dibanding sakit hatinya terhadap orang lain yang sudah menginjak-injak harga diri mereka. Jadi cukup kalian itu bantu kedua orang tua sebisa kalian mungkin,
dan semoga kalian juga jaga kesehatan lah. Jangan pernah sombong, geng. Jangan pernah. Kita mungkin akan sukses suatu saat nanti, tapi kalau kita sombong, kesuksesan itu bakalan kecil banget dibanding dengan rasa kecewa kedua orang tua kita yang melihat kita sukses tapi sombong. Kecil banget ya, gak ada apa-apanya itu. Oke, geng, jadi itulah penjelasan aku tentang balas dendam yang positif yang harus kita lakukan di saat keluarga kita ataupun orang tua kita itu diinjak-injak ataupun direndahkan gitu ya. Jadi cukup sampai di sini video aku. Kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan selalu hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian itu selalu update tentang video-video yang aku share atau yang aku update, guys. Jadi kalau kalian suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk like, share juga. Dan kalau kalian pengen aku bahas apa tentang apa, kalian boleh tinggalkan komen di kolom komentar aku, guys. Oke, salam damai.